Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back again with me, with Miss Maria. Okay, how are you today? I hope you feel good and you still have good spirit and still happy. Okay, before we are going to learn English lesson, let's read Ayah Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, in the 5 meeting, I will explain about application letter and curriculum fit. Okay, in the 5 meeting, we still study about application letter and a curriculum fit. Okay, before I explain it, I will tell you about the objective learning. Oke, untuk pertemuan yang kelima, kita masih membahas tentang application letter dan curriculum fit. Oke, tujuan pembelajaran yang pertama. Peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, teks khusus surat lamaran kerja yang memberikan informasi antara lain jati diri, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja sesuai dengan konteks penggunaannya dengan cermat dan kritis. Oke, yang kedua, peserta didik dapat menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus surat lamaran kerja yang memberikan informasi antara lain jati diri, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja sesuai dengan konteks penggunaannya dengan cermat dan kritis. Itu adalah untuk pengetahuan atau K3. Dan untuk keterampilan keempat, peserta didik dapat menulis teks khusus surat lamaran kerja yang memberikan informasi antara lain jati diri, latar belakang, pendidikan atau pengalaman kerja dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai dengan keterampilan. Oke, untuk sikap, bertanggung jawab, responsif, proaktif, dan berinteraksi secara efektif. Oke, let's discuss about an application letter. Okay, you look at that picture. Yeah, this about the applicant. Okay. Before I explain, I will ask about question. I have some question. Question, the firstly, apa yang dimaksud dengan surat lamaran? Apa yang ingin Anda lakukan setelah lulus dari SMK? Dan apa yang Anda inginkan ketika lulus dari SMK atau ingin melanjutkan studi perguruan tinggi atau hanya ingin melamar pekerjaan? This all question only you can answer it by yourself. Okay? Now let's explain about application letter. What is an application letter? Apa sih surat lamaran pekerjaan itu? Surat lamaran pekerjaan adalah dokumen yang digunakan untuk melamar pekerjaan. Biasanya surat ini disertai dengan resume atau curriculum fit yang memberikan informasi tambahan mengenai kemampuan dan pengalaman kerja. Itu adalah definisi dari surat lamaran. Oke, ada beberapa poin penting dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, Anda harus memberikan penjelasan rinci mengapa Anda adalah kandidat yang cocok untuk pekerjaan yang Anda lamar. Yang kedua, surat lamaran yang efektif harus berisi alasan dibalik minat kerja Anda serta keterampilan dan pengalaman kerja yang sesuai dengan pekerjaan itu sendiri. Nah, itu poin penting dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Oke, next, what is the social function? Oke, social function atau fungsi sosialnya melamar pekerjaan kepada seseorang atau perusahaan untuk membuat pemberi pekerjaan tertarik dan menelepon Anda untuk mewawancarai. Nah,
Apa sih tujuan dari surat lamaran pekerjaan? Tujuannya adalah surat pribadi untuk menyampaikan pendapat dan minat pribadi Anda dalam surat lamaran tersebut. Oke, generic structure of application letter. Ada bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah heading. Apa itu heading? Heading itu berisi tentang apa? Informasi-informasi yang lengkap tentang identitas Anda, seperti nama, alamat lengkap. Nah, alamat lengkap ini meliputi apa? Kota, provinsi, dan kode pos atau nomor telepon dan email. Kemudian, tulis tanggal surat pada baris selanjutnya. Jangan lupa menuliskan nama dari perekrut atau jabatannya dan alamat lengkap perekrut tersebut. Itu adalah apa? Isi dari heading. Oke, next, subjek. Apa sih isi dari subjek? Nah, isi dari subjek adalah menuliskan pada bagian subjek tentang pekerjaan yang akan dilamar beserta nama Anda. Dengan menuliskan nama pada subjek bertujuan agar perekrut lebih jelas mengenal nama dan posisi apa yang akan Anda ambil. Next, greeting. Nah, greeting atau sapaan biasanya ada Mr. dan Mrs. seperti itu. Yang keempat adalah body of letter. Apa sih isi dari body of letter itu? Body of letter itu berisikan tentang apa? Apa sih pekerjaan yang akan Anda lamar? Dan di mana Anda menemukan lowongan pekerjaan tersebut? Seperti itu. Dan untuk paragraf yang kedua berisikan apa? Tawaran pada perekrut termasuk kemampuan dan pengalaman kerja Anda. Seperti itu, ya. Selanjutnya, signature. Nah, apa sih isi dari signature? Signature itu berisikan tentang bahasa yang digunakan harus sopan. Seperti kalian menulis kata Richard atau sincerely. Nah, kemudian signature itu berisikan tanda tangan diikuti dengan nama jelas Anda. Seperti itu, ya. Oke. Next, di sini ada beberapa kosakata yang berhubungan yang biasa ada dalam surat lamaran pekerjaan. Kita lihat di table, ya. The first is respond, enclose, requirement, consideration, etc. Silahkan kalian baca lebih lanjut lagi, ya. Oke, selanjutnya ada common express. Nah, common express ini meliputi respectfully, aim to apply as, I brave as so cloud, I have a very good, etc. dan lain-lainnya. Silahkan dibaca kembali lagi. Kemudian ada beberapa ungkapan atau phrase yang digunakan dalam penulisan surat lamaran. Yang pertama adalah opening. Nah, biasanya dalam opening itu ada seperti berikut. I am writing in a reply to your advertisement with reference to your advertisement and etc. dan lain-lain. Ini biasanya ungkapan yang biasa ditulis dalam opening di dalam surat lamaran pekerjaan. Oke, untuk ungkapan dan untuk pengalaman dan kualifikasi biasanya di dalam surat lamaran pekerjaan tertulis I am charged of bla bla bla. As you can see from my CV, at present I am working as etc. Ini adalah ungkapan untuk menulis tentang pengalaman dan kualifikasi pekerjaan. Oke, alasan untuk melamar biasanya berisikan ungkapan I particularly interested in this position. I would like to work for you in order to
etc. dan lain-lain. Nah, silahkan ya dipelajari lagi. Okay, for closing, actually there are some expressions like seperti I look forward to hearing from you. I will be available for interview from. Nah, ini adalah untuk penutup dari surat lamaran pekerjaan biasa. Phrases atau ungkapan yang ditulis ya. Oke, next. What is the curriculum fit atau CV? Apa sih curriculum fit itu? Curriculum fit adalah sebuah dokumen untuk memberikan gambaran mengenai pengalaman kerja secara singkat, sekaligus explain about menjelaskan tentang daftar riwayat hidup yang umumnya digunakan untuk bahan referensi dalam melamar atau mencari pekerjaan. Kurikulum fit ini berisikan tentang sejarah seseorang yang tidak diketahui orang lain, dari mulai pendidikan awal hingga perjalanan karir. Nah, kita lihat contoh di bawah ini. Okay, this examples about an application letter. Oke, kita lihat untuk alamat. Ya, address. Alamat. Ini adalah alamat dan nama dari pelamar. Jadi, pelamar harus memberikan nama yang lengkap dan begitupun juga memberikan alamat yang lengkap. Ya, kemudian nomor telepon. Bisa juga menuliskan tentang Gmail ya. Oke, untuk date ya, tanggal pelamar menulisnya harus jelas juga, antara tanggal, tahun dan bulan harus jelas. Kemudian receiver, ini adalah penerima dari surat lamaran tersebut. Namanya harus lengkap, Jason Mahal. Ini namanya harus lengkap dan kemudian juga alamat perusahaannya jangan lupa ditulis dengan lengkap ya. Oke, next. Salutation atau salam. Dear Mr. Mile. Ini ditujukan untuk Mr. Mile ya. Oke, untuk body of letter ini, untuk body of letter berisikan tentang apa? Pelamar menuliskan tentang posisi pekerjaan yang ditawarkan dalam sebuah perusahaan. Ini posisinya adalah programmer, seperti itu. Dan selanjutnya di body of letter, si pelamar melampirkan tentang apa? Sertifikat, resume atau CV, dan reference yang lainnya. Seperti itu. Ya, kemudian di sini juga berisikan tentang pengalaman dan apa? Pendidikan yang sesuai dengan standar posisi pekerjaan itu sendiri, ya. Kemudian kita lihat lagi closing paragraph. Untuk penutup di sini pelamar apa? Memberikan atau menuliskan tentang email si pelamar tersebut ya, email, kemudian nomor telepon. Kemudian yang terakhir adalah signature. Signature di sini adalah pelengkap untuk penutup, biasanya berisikan tentang apa? Contoh ini penggunaan kata yang sopan, sincerely. Berisikan tentang nama si pelamar yang lengkap. Kemudian tanda tangan di sini. Itu adalah untuk application letter. Dan untuk curriculum fit terdiri dari personal detail ya, dari nama sampai yang lengkap, kemudian educational detail, pendidikan dari awal sampai akhir, kemudian job experience, pengalaman pekerjaannya dari awal sampai akhir, dan yang terakhir adalah personality. Ya, personality-nya apa nih? Seperti itu. Ya. Oke, until here. If you any question for me, please ask me in discussion forum.
okay, to close our